Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku, Savana Putri. Jadi kali ini aku mau infoin beasiswa lagi buat kalian. Jadi kali ini beasiswanya itu yaitu beasiswa mahasiswa Sulawesi program S1 oleh Yayasan Haji Kala. Nah, jadi saat ini Yayasan Haji Kala itu sedang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa du'afa yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara untuk bergabung pada program Beasiswa Kala tahun akademik 2021-2022. Nah, program Beasiswa Mahasiswa Sulawesi atau Beasiswa Kala ini dibuka bukan hanya untuk mahasiswa yang unggul secara akademik saja, tetapi juga bagi kalian yang memiliki hafalan Al-Quran, berprestasi di bidang olahraga dan seni, aktif berorganisasi, termasuk penyandang disabilitas juga, baik dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, memiliki kesempatan yang sama. Nah, apa aja sih cakupan beasiswa yang bakal kalian dapat untuk beasiswa mahasiswa Sulawesi ini? Jadi selain mendapatkan bantuan tunai senilai uang kuliah tunggal atau UKT setiap semester, para kandidat yang lolos nantinya akan diberikan penguatan kapasitas kepemimpinan sekaligus berkesempatan untuk terlibat langsung pada program-program sosial yang dijalankan oleh Yayasan Haji Kala. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratan umum beasiswa mahasiswa Sulawesi ini. Persyaratannya yang pertama berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Lalu yang kedua berasal dari keluarga du'afa atau ekonomi lemah diutamakan berasal dari keluarga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Lalu yang ketiga merupakan mahasiswa program sarjana atau S1 maksimal semester 7 pada tahun ajaran 2021-2022. Lalu yang keempat, tidak sedang mendapatkan beasiswa sejenis dari pihak atau lembaga lain dan berusia maksimal 21 tahun bagi mahasiswa baru dan maksimal 24 tahun bagi mahasiswa ongoing yang sedang berkuliah per tanggal 31 Desember 2021. Tadi kan ada persyaratan umum, sekarang kita masuk ke persyaratan khususnya. Jadi untuk persyaratan khususnya itu kalian bisa pilih salah satu aja jalurnya. Jadi ada beberapa jalur. Yang pertama itu untuk jalur akademik 1. Persyaratan khususnya itu aktif kuliah atau telah diterima kuliah pada 20 perguruan tinggi terbaik versi Kemdikbud tahun 2020. Lalu yang kedua, nilai IPK semester terakhir minimal 3,50 skala 4,00. Lalu yang ketiga, khusus bagi mahasiswa baru, nilai rata-rata ijazahnya minimal 85 skala 100. Lalu kita masuk ke jalur akademik yang kedua. Nah, untuk jalur akademik yang kedua ini persyaratan khususnya itu yang pertama, aktif kuliah atau telah diterima kuliah pada perguruan tinggi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara selain 20 perguruan tinggi terbaik 2020 versi Kemdikbud. Lalu yang kedua, nilai IPK semester terakhir minimal 3,50 dalam skala 4,0. Lalu yang ketiga, khusus bagi mahasiswa baru, nilai rata-rata ijazah SMA atau sederajatnya minimal 85,85 dalam skala 100. Dan yang ketiga, ada jalur Hafiz Quran. Untuk jalur Hafiz Quran ini persyaratan khususnya yang pertama, aktif kuliah atau telah diterima kuliah pada perguruan tinggi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Lalu yang ketiga, nilai IPK semester minimal 2,75 dalam skala 4. Kemudian khusus bagi mahasiswa baru, nilai rata-rata ijazah SMA atau sederajat minimal 75 dalam skala 100 dan memiliki hafalan Al-Quran minimal 10 juz. Kemudian masuk ke jalur prestasi di bidang olahraga atau seni, dan untuk persyaratan khususnya yang pertama, aktif
aktif kuliah atau telah diterima kuliah pada perguruan tinggi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Lalu yang kedua, nilai IPK semester terakhir minimal 2,75 dalam skala 4,0. Lalu khusus bagi mahasiswa baru, nilai rata-rata ijazah SMA atau sederajatnya minimal 75 dalam skala 100 dan memiliki prestasi di bidang olahraga atau seni minimal tingkat kabupaten atau kota. Lalu sekarang kita masuk ke jalur keaktifan berorganisasi. Adapun untuk persyaratan khususnya, yang pertama, aktif kuliah atau telah diterima kuliah pada perguruan tinggi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Lalu untuk nilai IPK semester terakhir minimal 2,75 dalam skala 4,0. Khusus bagi mahasiswa baru, nilai rata-rata ijazah SMA atau sederajatnya minimal 75 dalam skala 100 dan menjadi pengurus di lembaga internal kampus atau lembaga umum lainnya. Kemudian yang terakhir ada jalur disabilitas. Adapun untuk persyaratan khususnya di jalur disabilitas ini yaitu aktif kuliah atau telah diterima kuliah pada perguruan tinggi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Lalu nilai IPK semester terakhir minimal 2,75 dalam skala 4,0. Untuk khusus bagi mahasiswa baru, nilai rata-rata ijazah SMA atau sederajatnya itu minimal 75,00 dalam skala 100 dan merupakan penyandang disabilitas. Ya, sekarang kita masuk ke berkas dokumen yang dibutuhkan, dan berkas ini dalam bentuk soft copy aja. Jadi yang pertama itu scan kartu tanda penduduk atau scan KTP, lalu scan kartu keluarga atau scan KK, lalu scan surat keterangan aktif kuliah yang disahkan oleh dekan atau kaprodi. Bagi mahasiswa baru, cukup dengan scan surat atau bukti keterangan diterima masuk perguruan tinggi, lalu scan kartu hasil studi atau KHS semester terakhir. Bagi mahasiswa baru diganti dengan scan ijazah SMA atau sederajat yang memuat nilai atau surat keterangan lulus, lalu scan bukti pembayaran SPP atau UKT semester terakhir. Bagi mahasiswa baru cukup dengan scan bukti atau rincian pembayaran SPP atau UKT semester 1. Kemudian scan surat keterangan tidak menerima beasiswa serupa dari pihak lain yang disahkan oleh dekan atau kaprodi. Bagi mahasiswa baru cukup dengan scan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari pihak lain dengan bertanda tangan di atas materai 10.000. Kalian bisa download format suratnya di link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Kemudian scan buku rekening atas nama sendiri. Kemudian scan surat keterangan penghasilan per bulan orang tua atau wali, atau surat keterangan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah yang terbaru minimal dari lurah atau setingkat lurah. Kemudian scan foto hasil rumah tampak depan, dan khusus bagi pelamar jalur hafiz Quran melampirkan scan sertifikat hafalan Al-Quran minimal 10 juz dari lembaga tahfiz. Dan untuk khusus bagi pelamar jalur prestasi di bidang olahraga dan seni melampirkan scan sertifikat prestasi olahraga atau seni minimal tingkat kabupaten atau kota. Dan khusus untuk bagi pelamar jalur keaktifan berorganisasi melampirkan scan surat rekomendasi dari pimpinan lembaga. Khusus bagi pelamar jalur disabilitas melampirkan scan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis atau tingkat disabilitasnya dari rumah sakit. Nah, buat catatan aja nih, jadi semua dokumen digabung menjadi satu file PDF sesuai dengan urutan yang aku sebutkan tadi. Dan nama filenya disesuaikan dengan nama lengkap, nama perguruan tinggi, dan jalur pendaftaran. Dan untuk jenis filenya sendiri itu yaitu PDF dengan ukuran file maksimal 5 MB. Oke, sekarang kita masuk ke cara pendaftarannya. Jadi untuk mendaftar beasiswa mahasiswa Sulawesi dari Yayasan Haji Kala, kalian bisa mendapatkan atau kalian bisa mendaftarkan diri secara online pada link ini, atau kalian bisa cek di description box aku
untuk linknya. Gampang itu kan daftarnya. Nah, sekarang untuk batas waktu pendaftarannya sendiri itu sampai dengan tanggal 30 September 2021. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai program beasiswa mahasiswa Sulawesi ini, kalian bisa langsung aja hubungi kontak di Wisma Kala, Jalan Dr. Ratulangi nomor 8, Kunjung Mae, Kecamatan Moriso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, atau di Instagramnya @yayasankala, atau di teleponnya Kalaker di telepon ini. So guys, jadi informasi yang aku bagiin ke kalian yang ada di video ini, yang ada di hari ini, aku dapatkan dari sumber website resminya, yaitu ada di website ini, atau kalian bisa cek di description box aku untuk websitenya. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika aku ada salah pengucapan atau ada salah kata, dan kalian juga bisa request video untuk aku bahas di video selanjutnya ke email ini savanaputri3@gmail.com. Dan tentunya buat kalian yang sedang mendaftar beasiswa, semoga lolos, semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!